Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kedua hari ini kita akan membahas tentang definisi data statistik, ya. Kita akan membahas tentang data statistik, ya. Jadi, definisi data statistik itu adalah kumpulan data yang menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa yang dimana data ini dikumpulkan, diolah, dianalisis, dan disajikan untuk memberikan informasi yang bermanfaat. Jadi, intinya dari data statistik itu adalah sekumpulan data. Ya, bukan cuma satu data, tapi ada sekumpulan, ada banyak data di situ ya. Ada banyak data yang menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa ya. Kemarin sudah saya kasih contoh bahwasanya ada fenomena misalkan kepuasan masyarakat terhadap suatu pelayanan ya. Itu kan kita harus mencari datanya dulu untuk melihat seberapa puas sih masyarakat terhadap suatu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah gitu. Kemarin saya kasih contoh bahwasannya kepuasan pelayanan pada Dispenduk Capil ya. Itu kan butuh data. Data apa? Data tentang kepuasan masyarakat. Ya, kemarin kita sudah bahas bahwasannya itu diberi skor 1 sampai 5. 1 artinya sangat tidak setuju dan skor 5 itu artinya sangat sangat setuju. Nah, itu yang disebut dengan data ya, yang menggambarkan fenomena dan peristiwa ya. Contoh lain misalkan tingkat inflasi, kemudian ada tingkat kemiskinan, ya, tingkat perceraian, tingkat pernikahan, ya, itu semuanya berdasarkan data, ya, berdasarkan data, kumpulan dari beberapa data, bukan cuma satu data. Itulah yang dinamakan dengan data statistik, data yang digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena dan peristiwa. Ya, tentunya untuk menggambarkan sebuah fenomena dan peristiwa itu tadi harus dilakukan yang namanya data itu harus dikumpulkan dulu, kemudian diolah, ya, dianalisis dan disajikan. Kenapa kok ini harus dilakukan? Ya karena ini untuk membentuk atau membuat atau untuk menyusun ya sebuah informasi yang bermanfaat. Yang bermanfaatnya ini gimana? Yang dapat dibaca ya, yang mudah untuk dibaca semua orang. Ya, ketika kita melihat ada sebuah grafik gitu, grafik inflasi keuangan atau grafik pertumbuhan penduduk ya, itu kan juga harus disajikan ya. Tentunya disajikan ini ya harus dianalisis, harus diolah ya, seperti itu. Kan kalau kita sudah disajikan dalam bentuk grafik gitu biasanya itu akan mudah untuk dibaca ya, seperti itu. Oke, next. Tujuan dan manfaat data statistik. Yang pertama untuk pemahaman. Jadi memberikan gambaran yang jelas ya tentang suatu situasi atau tren ya. Situasi misalkan tadi bahwasannya situasinya masyarakat puas, masyarakat tidak puas. Nah, itu kan menggambarkan situasi ya, situasi masyarakat itu puas atau tidak puas tentang pelayanan yang diberikan. Ya, kalau trennya seperti apa? Tren itu misalkan tahun 2025 trennya adalah penurunan angka pernikahan. Ya, itu adalah untuk membuat sebuah tren ya, memberikan gambaran akan sebuah tren gitu. Kemudian yang kedua prediksi, ya membantu dalam meramalkan kejadian di masa depan berdasarkan data historis. Oke, kita buat contoh bahwasanya sekarang ini masyarakat itu lebih banyak untuk menunda pernikahan terlebih dahulu ya, untuk menunda pernikahan terlebih dahulu. Otomatis di situ angka pernikahan tahun ini dan tahun ke depan pasti akan
menurun. Nah, itu bisa dibuat sebagai prediksi, teman-teman. Oh, tahun segini menurun. Tahun misalkan tahun 2024 ini ternyata angka pernikahan sudah menurun. Kemudian 2025, oh ternyata menurun juga. Nah, diprediksi tahun 2026 dan 2027 itu bisa diprediksi apakah nantinya akan menurun atau naik. Gitu. Kalau misalkan trennya menurun, otomatis tahun 2026, 2027 itu juga pasti akan menurun. Kecuali jika ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi tren tersebut. Kayak gitu. Contohnya apa? Mungkin ada dapat bantuan pemerintah dan lain sebagainya. Kita belum tahu apa yang mendasari sebuah tren itu bisa naik atau turun. Namun kalau kita bicara tentang prediksi ketika tahun-tahun sebelumnya itu naik atau tahun-tahun sebelumnya turun, maka tahun depannya juga akan diprediksi naik atau turun. Jadi kalau misalkan tahun sebelumnya turun, maka ya tahun depan atau prediksi tahun selanjutnya itu juga akan turun. Kalau misalkan tahun-tahun sebelumnya naik gitu ya, kemudian prediksinya untuk tahun-tahun berikutnya itu juga akan naik ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan keputusan, di mana menyediakan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang tepat dan efektif. Kok bisa, Pak? Iya, karena ini kan penelitiannya berbasis data, ya, berbasis data. Jadi penelitiannya itu valid, gitu. Jadi kan dalam mengambil keputusan nantinya, ya, sebagai saran penelitian itu akan lebih tepat sasaran dan juga efektif, gitu. Karena apa? Karena penelitian ini berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Gitu. Jadi kan nggak mungkin kalau misalkan, oh temuannya itu adalah hmm, tingkat pendapatan masyarakat menurun. Nah, tingkat pendapatan masyarakat menurun, maka keputusan apa yang harus diambil untuk meningkatkan pendapatan masyarakat? Oh, yang pertama, misalkan memberikan bantuan sosial. Kemudian yang kedua, memberikan suku bunga yang rendah ya supaya masyarakat itu dapat uang ya. Jadi uang yang beredar di masyarakat itu banyak kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk contoh pengambilan keputusan yang tepat dan efektif. Kan nggak mungkin kalau misalkan hasil temuannya itu adalah ekonomi masyarakat turun, maka pengambilan keputusannya adalah dengan mengimpor. Nah, itu kan nggak cocok ya teman-teman ya. Masuk pendapatannya turun malah mengimpor, yang ada malah nggak ada yang beli. Nah, kayak gitu. Kemudian yang keempat untuk pengembangan, jadi mendorong inovasi dan kemajuan dalam berbagai bidang. Ini tadi nyambung juga ke bagaimana untuk pengambilan keputusan. Ketika sebuah penelitian gitu ya ditemukan, gitu, pasti kan ada temuan-temuan yang di dalamnya itu untuk sebagai apa namanya solusi, ya kita carikan solusi, ya dengan apa? Dengan inovasi. Gitu. Misalkan contohnya adalah, oh ternyata pelayanan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil itu masih manual, gitu. Nah masyarakat ini menuntut untuk digitalisasi pelayanan. Nah maka dari itu Dispenduk itu juga akan mendorong inovasi yang ada di instansinya dengan membuat sebuah inovasi digitalisasi pelayanan. Nah, jadi contohnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini kemarin kita sudah bahas tentang jenis-jenis data statistik ya teman-teman ya, ada dua. Yang pertama ada data kuantitatif, di mana data kuantitatif itu dinyatakan dalam bentuk angka. Ya, contohnya misalkan kayak tinggi badan, berat badan, ya, kayak gitu. Kemudian kalau kualitatif itu dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau deskripsi. Contohnya warna rambut ya, warna rambut ada apa aja? Ada hitam, merah, hijau dan lain sebagainya. Kemudian jenis kelamin. Nah, jenis kelamin kan bentuknya juga kata-kata atau deskripsi ya, laki-laki atau perempuan gitu.
Ini adalah salah satu contoh sempit aja dari jenis data statistik kuantitatif dan kualitatif. Nah, kemudian data itu sendiri itu ada jenis data itu ada 4 ya teman-teman ya. Ada data nominal ya. Nah, data nominal ini biasanya ada di data kualitatif teman-teman ya. Data kualitatif karena dia nih jenis data yang hanya digunakan untuk mengklasifikasikan atau memberi label pada objek. Jadi dia tidak ada urutan atau peringkat dalam data nominal. Contohnya seperti apa? Jenis kelamin, status perkawinan, ya, dan warna favorit. Nah, di sini kan nggak ada angka, teman-teman ya. Di sini isinya data nominal itu adalah kata-kata ataupun deskripsi. Nah, dan dia tidak memiliki urutan peringkat gitu pada data nominal. Contohnya seperti apa? Jadi data kategorikal, data nominal itu hanya dapat dikategorikan tapi tidak dapat diurutkan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jenis kelamin. Laki-laki jenis kelamin itu terbagi menjadi dua ya, dikategorikan menjadi dua, laki-laki dan perempuan. Kayak gitu. Itu kan kategorikal. Misalkan kemudian yang kedua tidak ada urutan. Jadi tidak ada urutan atau hierarki dalam kategori data nominal. Misalkan tadi contohnya adalah jenis kelamin. Ya. Kan nggak ada misalkan, oh laki-laki itu harus pertama, perempuan harus kedua. Atau sebaliknya, kan nggak ada seperti itu. Tergantung bagaimana penulis itu meletakkan laki-laki atau perempuan dulu. Ya, seperti itu. Contohnya ini ya, jenis kelamin, status perkawinan, jenis kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah data ordinal. Jadi data ordinal itu adalah jenis data yang memiliki urutan atau peringkat ya, tetapi jarak antara nilai itu tidak sama. Ya, contohnya tingkat pendidikan SD, SMP, SMA ya. Peringkat kelas itu juga bisa. Skala kepuasan itu masuknya ke data ordinal meskipun skala kepuasan itu tadi 1 sampai 5 ya teman-teman ya. Itu masuk ke data ordinal. Karena apa? Karena dia menunjukkan sebuah deskripsi kondisi fenomena ya. Kan sangat puas, puas, cukup, tidak puas dan sangat tidak puas itu tuh sebuah fenomena deskripsi gitu. Jadi itu dimasukkan ke data ordinal gitu. Jadi yang angka 1 sampai 5 itu digunakan sebagai simbol saja. Tapi pada dasarnya itu adalah deskripsi atau kualitatif ya kayak gitu. Ciri-cirinya adalah yang pertama memiliki urutan. Jadi data ordinal itu dapat diurutkan dari yang terendah hingga yang tertinggi atau sebaliknya. Contohnya, tingkat pendidikan SD, SMP, SMA itu kan urut dari yang bawah SD, SMP, SMA. Nah, artinya dia bisa diurutkan atau peringkat kelas ya, pertama, kedua, ketiga ya, itu bisa diurutkan ya. Kemudian jarak tidak sama. Jadi jarak antara nilai data ordinal itu tidak selalu sama kayak gitu. Kemudian contohnya itu tadi tingkat kepuasan pelanggan ya, dari yang skala 1 sampai 5 ya teman-teman ya. Itu ada yang skala 1 adalah sangat tidak puas, kemudian skala 5 itu adalah sangat puas. Ya, begitu. Ordinal. Nah, ini untuk data interval. Jadi data interval itu adalah jenis data yang memiliki urutan dan jarak yang sama antar nilai. Kemudian dia ada titik nol dalam data interval itu adalah titik nol arbiter. Apa sih artinya nol arbiter itu? Jadi titik nol dalam interval itu tidak menunjukkan ketiadaan. Mungkin teman-teman masih bingung ya di sini seperti apa, nanti akan saya kasihkan contoh bagaimana nol arbiter itu seperti apa.
Jadi titik nolnya itu bukan mutlak ya teman-teman ya. Contohnya seperti suhu ya teman-teman ya, Celcius. Suhu dalam Celcius. Itu nolnya dalam suhu itu tidak menunjukkan ketiadaan, tapi malah menunjukkan suhu. Misalkan suhu 0 derajat itu berarti dia dingin atau panas. Dingin kan? Nah, kayak gitu. Kemudian urutan dan jarak. Data interval memiliki urutan dan jarak yang sama antar nilai. Ya, seperti itu. Jadi artinya di sini data interval 0 itu memiliki arti, ya, kayak gitu. Misalkan di sini nilai IQ, ya, nilai IQ 0, artinya dia bukan nggak memiliki IQ, tapi IQ-nya dia adalah rendah. Nah, kayak gitu. Kemudian untuk tahun kalender, ya, tahun kalender 0 Masehi. 0 Masehi itu kan berarti ada apa namanya? Ada tahunnya kan di situ 0. Nah, seperti itu. Dia bukan nggak ada tahun kalender, tapi melainkan dia adalah 0 itu adalah sebagai tahun. Ya, kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah data rasio. Ya, data rasio. Ini adalah jenis data yang memiliki urutan jarak yang sama antar nilai dan titik nol mutlak. Contohnya jumlah uang, ya, jumlah siswa dalam kelas dan tingkat inflasi. Urutan jarak titik nol. Jadi data rasio ini memiliki urutan jarak yang sama antar nilai dan titik nol mutlak, ya teman-teman ya. Misalkan contohnya uang nol, ya, berarti bukan berarti dia ada uang tapi nol, tapi tidak memiliki uang. Ya, artinya nolnya itu mutlak, nolnya itu tidak ada. Ya, kayak gitu. Jumlah siswa nol, artinya di situ tidak ada siswa. Ya, kayak gitu. Kemudian untuk data rasio itu ciri-ciri yang kedua adalah bisa dihitung dengan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, beda sama yang interval dan rasio. Ya, teman-teman ya. Misalkan interval ini tadi dibagi dua misalkan, ya. Suhunya adalah katakanlah 30 derajat. Dibagi dua bisa nggak? Nggak bisa dong ya dibagi dua. Jadi di sini 15 derajat, di sini 15 derajat, di kelas A 15 derajat, di kelas B 15 derajat, nggak bisa, ya. Tapi kalau data rasio, ya, saya kasih contoh adalah jumlah mahasiswa. Oke, jumlah mahasiswa. Misalkan ada 30 mahasiswa, dibagi dua, berarti 15 di kelas A, 15 di kelas B. Nah, itu adalah salah satu contoh data rasio. Ya, kayak gitu. Contohnya jumlah uang, jumlah siswa, ya, tingkat inflasi itu adalah data rasio. Nah, ini untuk perbandingan karakteristik data ya teman-teman ya. Jadi nominal, ordinal, interval, dan rasio itu tadi memiliki tingkatan ya teman-teman. Jadi yang tingkatan nominal itu tadi seperti ini perbandingan karakteristik datanya, dia tidak memiliki urutan ya nominal. Kalau ordinal interval rasio dia memiliki urutan 1 sampai 5, katakanlah seperti itu. Atau kalau suhu tadi urutan misalkan suhu 1 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius gitu. Uang juga ada, misalkan 1000 dengan 100.000 itu kan ada urutannya, 1000, 2000, 3000 dan seterusnya. Ya. Kemudian jarak antar jarak antar angka untuk nominal dan ordinal itu tidak sama. Ya, kalau interval dan rasio itu sama. Oke. Kemudian untuk titik nol, ya,
Untuk data nominal dan ordinal dia tidak memiliki titik nol, ya. Dia tidak memiliki titik nol. Kalau interval itu tadi titik nolnya adalah arbiter. Dia ada cuma bukan melambangkan titik nol mutlak, ya. Kalau rasio titik nolnya itu mutlak. Dan ini adalah contohnya. Oke, sampai sini dulu teman-teman karena untuk materi selanjutnya ini di pertemuan berikutnya. Tugas dari teman-teman di sini mencari contoh ya masing-masing 5 contoh dari jenis data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ya, teman-teman di sini nyari contohnya aja. Misalkan data nominal itu apa sih? Misalkan tadi jenis kelamin. Terus yang kedua, apa lagi tadi teman-teman? Jenis kendaraan. Tapi tidak boleh sama kayak sini ya. Jadi tugasnya teman-teman itu mencari 5 contoh dari jenis data. Ya, masing-masing 5. Nominal 5, ordinal 5, interval 5, dan rasio 5. Oke, saya kira pertemuan kita cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan teman-teman ajukan di kolom chat grup ya, nggak apa-apa teman-teman ya, dengan menyebutkan nama dan NPM. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.